Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat kepada kita bersama sehingga kita telah dapat hadir di sekolah yang kita cintai ini. Selawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, saya akan menyampaikan rancangan tindakan aksi nyata saya yang akan saya lakukan di sekolah ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada saya untuk melaksanakan tindak aksi nyata budaya positif di sekolah ini. Sebelumnya kita lihat semuanya Bapak Ibu. Ini ada tabel rancangan aksi nyata yang telah saya buat. Ada di situ latar belakang, tujuan, tolak ukur, lini masa tindakan yang akan dilakukan, dan dukungan yang dibutuhkan. Bagaimana penerapan budaya positif di sekolah kita nanti? Sebelumnya kita lihat dulu latar belakang. Budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu yang lama. Menerapkan budaya positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Budaya positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Budaya positif di sekolah memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh guru dan murid. Di mana tujuan dari budaya positif ini adalah satu, membangun hubungan kerjasama antara murid, guru, dan orang tua. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran dalam melaksanakan hal-hal yang baik. Yang ketiga, murid terbiasa dengan pola hidup teratur. Yang keempat, menciptakan kepercayaan diri dan tanggung jawab. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran dari diri murid terhadap budaya positif. Di mana aksi nyata saya tujuannya saya ambil tentang kebersihan lingkungan. Tujuannya yaitu adalah satu, kebersihan lingkungan adalah bagian dari kesepakatan kelas yang wajib dijalankan dan ditetapkan oleh murid dan guru. Berikut melatih kedisiplinan dan tanggung jawab siswa untuk senantiasa melakukan budaya positif, yaitu kebersihan lingkungan. Yang berikutnya agar murid, guru, dan seluruh warga sekolah mencintai lingkungan yang bersih dan indah sehingga menimbulkan suasana yang menyenangkan dan sehat. Yang terakhir, agar menimbulkan semangat belajar murid dan terbiasa dalam pola hidup bersih. Di mana saya mengambil tolak ukur dari kebersihan ini adalah satu, murid selalu menjalankan kesepakatan kelas yaitu piket kelas setiap minggunya, di mana jadwal seminggu satu kali sesuai jadwal yang ditetapkan dalam kelas, dan setiap hari Jumat melakukan Jumat bersih secara bersama dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Yang kedua, lingkungan kelas dan lingkungan sekolah terasa nyaman serta tampak bersih dan rapi. Yang ketiga, terjalinnya komunikasi yang aktif dan efektif antara guru, murid, dan warga sekolah. Di mana lini masa tindakan yang akan dilakukan di sekolah yaitu satu, yang pertama sebelumnya saya meminta izin dan dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat. Yang kedua, membuat keyakinan kelas di kelas bersama murid. Yang ketiga, mengkoordinir dan menguasai murid dalam menjalankan poin kesepakatan kelas yaitu kebersihan kelas. Yang keempat, kegiatan kebersihan di lingkungan sekolah bersama seluruh warga sekolah. Yang kelima, pemberian tugas pada murid. Yang keenam, membuat dokumentasi dan menyusun laporan. Berikut dukungan yang dibutuhkan, di mana untuk melancarkan pelaksanaan rancangan tindakan untuk aksi nyata yang telah disusun, tentunya memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Di mana yang pertama, dukungan dari kepala sekolah. Yang kedua, keterlibatan semua siswa. Yang ketiga, dukungan dari orang tua siswa
atau wali murid. Yang keempat, semua warga sekolah dapat bersama-sama dalam menerapkan budaya positif. Yang kelima, sarana dan prasarana yang mendukung untuk terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman. Demikianlah rancangannya aksi nyata saya. Apabila ada masukan atau pertanyaan dari Bapak dan Ibu, saya persilakan. Boleh Bu Os, silakan bertanya. Terima kasih Bu Ida, paparannya sangat bagus. Nah sekarang mungkinkah fasilitas yang bisa mendukung di sekolah ini kalau kita lakukan aksi nyata yang sudah rancang seperti ini. Nah ini mungkin perlu kita beri penjelasan sedikit untuk apakah mungkin di sekolah kita ini mendukung semua untuk kelancaran aksi nyata yang akan dibuat, yaitu dari fasilitas yang ada, dari ketersediaan misalnya, kan tidak mungkin kita sendiri saja, ada tenaga guru yang membantu. Terima kasih Wida. Baiklah, kita langsung jawab pertanyaan dari Bu Os. Bagaimana tentang fasilitas dan sarana yang disediakan oleh sekolah, baik dari prasarana dan dukungan dari teman sejawat kepala sekolah di sekolah ini? Menurut saya, kalau sarana dan prasarana di sekolah kita sudah lengkap, tapi perlu lagi kita meningkatkan. Seperti Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah anak ibu, pada hari ini pertemuan kita yaitu belajar dengan ibu membuat keyakinan kelas. Apa anak ibu semuanya paham apa itu keyakinan kelas? Paham. Siapa bisa menyebutkan contohnya satu keyakinan kelas yang diketahui? Coba Rajo. Tidak berkata kasar. Nah, bagus, tidak berkata kasar. Contoh lagi yang lainnya apa? Menjaga kebersihan sekolah. Ah, bagus Babang, menjaga kebersihan sekolah. Satu lagi contohnya dari yang Putri. Bisa? Bisa? Ah, bagus, mengucapkan salam sebelum masuk kelas. Sekarang kita di kelas 5-4 membuat kesepakatan kelas bersama. Sebelum itu kita buat di kertas ini masing-masing anak ibu membuat satu contoh kesepakatan kelas. Ibu bagikan kertas, silahkan ditulis apa yang mau ditulis tentang kesepakatan kelas. Semuanya menulis satu kesepakatan kelas. Silakan alat tulisnya semuanya. Sudah dapat semuanya, Nak? Sudah. Sekarang anak ibu kasih waktu untuk menuliskan apa kira-kira kesepakatan kelas yang kita buat masing-masing satu, dua. Setelah ditulis, ibu akan menyuruh anak ibu menempelkan di depan ya.
lebih dari satu? Semua membuat satu. Mulai dari ikan, coba sebutkan apa keyakinan kelas yang ikan buat. Menjaga kebersihan kelas. Nah, silakan ikan ke depan, tempelkan di papan tulis. Sebelah atas. Terima kasih ikan, silakan. Ibu mau yang dari anak ibu yang laki-laki, Zaki, silakan ke depan dan sebutkan apa kesepakatan yang membuat keyakinan kelasnya. Ah, bagus, silakan ke depan, ditempelkan di papan tulis. Nah, terima kasih. Lanjut, anak ibu Kanza, silakan ke depan. Apa keyakinan kelas yang dibuat tadi? Nah, silakan ditempelkan ya. Berikut anak ibu, Babang silakan ke depan. Apa keyakinan kelas yang dibuat Babang? Ya, bagus. Silakan di depan ditempelkan. Lanjut, berikut. Pensa, ke depan. Apa keyakinan kelasnya Pensa? Berbaris dan membaca Al-Quran. Silakan Pensa ke depan. Nah, bagus. Berikut, anak ibu. Desa. Apa keyakinan kelas yang dibuat? Ya, bagus. Silakan ditempelkan di sini. Lanjut. Zizania ke depan. Apa yang membuat tentang keyakinan kelasnya? Bacakan saja. Ya, bagus. Ayo ditempel. Berikut, anak ibu. Gani. Apa yang dibuat Gani? Silakan ditempel. Lanjut, anak ibu Diva, silakan ke depan. Apa yang dibuat Diva? Ya, bagus. Tempelkan di sini. Berikut, anak ibu. Apa yang dibuat sayang? Berkata sopan, ayo ditempel tempel. Lanjut, anak ibu. Maura, silakan ke depan. Apa yang dibuat Maura? Ya, di sini. Di sini ditempelkan. Berikut, anak ibu lagi. Zain ke depan. Apa yang Zain buat? Buang sampah. Nah, bagus. Buang sampah di depan. Ayo kita depan. Kita cukupkan sampai Zain saja. Nah, di sini. Nah, terima kasih. Silakan duduk. Anak-anak ibu semuanya, kita cukupkan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 buah yang dibuat oleh teman-temannya. Sekarang ibu bacakan yang pertama. 1. Menjaga kebersihan kelas, termasuk kesepakatan kelas. Sepakat ibu? Sepakat. Yang kedua, berbaris dan membaca Iqra sebelum masuk kelas. Sepakat? Yang ketiga, berdoa sebelum belajar, termasuk kesepakatan? Ya. Yang keempat,
pelajaran. Masuk kesepakatan? Masuk. Berikut mengucapkan salam sebelum masuk dan jika bertemu teman. Masuk ke dalam kesepakatan kelas. Ya, berikut tidak berkata kasar. Sama dengan berkata sopan. Kita pilih aja satu berkata sopan. Berikut menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan kelas. Udah tadi di yang kedua. Kita masukkan satu saja ya. Berikut tidak berkata kasar. Udah tadi berkata sopan sama. Yang terakhir membuang sampah di tempatnya agar kelas jadi terlihat bersih. Apa ada yang ditambahkan? Coba tunjuk tangan yang berbeda dari yang ditempelkan itu. Azam coba bacakan. Sama tadi. Ada yang berbeda dari yang di papan tulis? Sopan santun. Masuk kepada berkata sopan dan berperilaku tidak berkata kasar. Bagus. Anak ibu. Saat guru menerangkan kita harus tertib. Berarti masuk ke dalam mendengarkan guru saat menerangkan pelajaran. Ada yang membuat berdoa sebelum belajar. Iva tadi yang membuat. Bagus. Berdoa setelah selesai pembelajaran. Nah, sekarang kita pilih mana kira-kira kelas impian anak ibu. Kita cocokkan, kita pindahkan ke sini. Kita urut dari yang pertama dulu. Kalau kita ke sekolah itu datangnya tepat waktu dalam urutan pertama itu. Berarti kita buat yang pertamanya datang ke sekolah tepat waktu. Itu yang pertama kelas impiannya. Bisa menulis nomor 1. Nanti tempel semua. Yang kedua, kalau mau belajar berdoa dulu. Berarti keyakinan yang kedua yaitu sebelum dan sesudah belajar awali dengan berdoa dan selesai belajar diakhiri dengan berdoa. Bisa masuk kesepakatan? Yang ketiga, itu siapa yang bisa membuat yang nomor 2 itu? Bisa. Silakan ke depan nanti ditempel ya. Buat di sini sebelum dan setelah pembelajaran diawali dan diakhiri dengan doa. Berikut yang ketiga, setelah berdoa anak ibu tentunya mendengarkan guru menerangkan, betul? Kita masukkan kesepakatan yang ketiga yaitu mendengarkan guru saat menerangkan dan menjelaskan pelajaran. Siapa bisa buat yang nomor 3? Atika, coba tulis yang nomor 3 di sini. Mendengarkan guru saat menerangkan pelajaran. Yang keempat, ketika belajar harusnya anak ibu selalu bersikap sopan, tertib, tidak ada yang berkata kasar. Masuk ke poin kesepakatan nomor 4. Siapa yang bisa membuat nomor 4? Abang bisa tuliskan nomor 4 di sini. Aisyah ya. Ketika belajar tidak ada yang berkata kasar, tidak ada yang berbicaranya tidak sopan, selalu tertib. Berikut masuk yang kelima. Ketika kita belajar, perlukah waktu untuk mengerjakan latihan? Kita masukkan tambahannya. Sepakat anak ibu? Mengerjakan latihan tepat waktu. Yang kelima, siapa mau menuliskan? Mengerjakan latihan tepat waktu. Yang keenam lagi ya. Tadi kebersihan kelas ada tadi. Kita masukkan ke kesepakatan nomor 6. Apa kira-kira bahasanya anak ibu? Kesepakatan nomor 6. Menjaga kebersihan kelas. Ketika belajar tidak ada yang membuang sampah. Betul itu? Sepakat? Siapa bisa buat nomor 6? Lanjut. Kita sebutkan 6 kelas impian. Ada tambahan? Siapa yang mau menambahkan? Ada lagi satu lagi Kak yang menambahkan nomor
Nomor 7, melaksanakan piket kelas setelah selesai pembelajaran. Mulai dari nomor 1, kita sepakati bersama tadi. Siapa yang membuat nomor 1 tampil di depan, silakan dilihat. Sensa nomor 1 tadi. Nah, yang nomor 2 siapa membuat tadi? Ya. Oh, lupa. Nomor 3 siapa yang membuat tadi? Tiga sayang. Atika. Nomor 4 siapa tadi? Nah, itu saya bisa. Nomor 5 Gaza. Nomor 6 Raju. Nomor 7 siapa tadi? 7 sayang. Saya. Nah, terima kasih anak ibu. Kita udah membuat kesepakatan belajar di kelas. Kita lihat yang pertama. Ini dari 10 keyakinan dari kita buat tadi, kesepakatan kelas. Kita memimpikan kelas impian. Ibu sebutkan kembali ya. Yang pertama, masuk sekolah, masuk pada jam 7.30, berarti datang tepat waktu ke sekolah. Yang kedua, sebelum belajar berdoa dan selesai belajar berdoa. Masuk kesepakatan nomor 2. Yang ketiga, saat guru menerangkan, kita harus tertib dan mendengarkan. Itu nomor 3. Nomor 4-nya, ketika belajar tidak ada yang berkata kasar, tidak ada yang mengejek teman. Yang nomor 5, mengerjakan latihan tepat waktu. Yang nomor 6, menjaga kebersihan kelas. Nomor 7, melaksanakan piket kelas. Sepakat anak ibu semuanya? Sepakat dilaksanakan di kelas kita? Coba kita bersama sebutkan nomor 1 apa kesepakatannya tadi? Nah, yang kedua? Ya, yang ketiga? Ya, bagus. Yang keempat? Yang kelima? Nah, yang keenam? Yang ketujuh? Kira-kira anak ibu ada yang tertinggal dari kesepakatan kelas yang dibuat? Sudah cukup? Bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita belajar? Bisa. Ibu mau bertanya lagi, siapa yang tidak tadi? Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Ratuntulo. Saya siswa dari SDK Bintana. Saya telah melaksanakan budaya positif seperti datang pukul 7 pagi, bersalaman sama ibu guru, dan melaksanakan mengaji pagi, dan melaksanakan sholat duha. Setelah itu saya belajar dengan teman-teman saya. Setelah ada pukul zuhur, saya melaksanakan sholat zuhur bersama teman-teman secara berjamaah.
Habis saya pulang dari berjamaah, saya melaksanakan piket kelas. Terima kasih Bu Ida telah menemani saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Handra dari SD Aslam Ratu Jannah, rekan kerja Ibu Nurbaida CGP Angkatan 8. Alhamdulillah di sekolah kita telah melaksanakan budaya positif setiap paginya, bahkan dimulai dari senyum, salam sapa, sopan dan santun. Kemudian kita dilanjutkan untuk kebiasaan mengaji pagi, dan juga sebelumnya kita sholat duha bagi anak-anak yang sudah selesai mengaji. Bahkan kita sudah juga telah melaksanakan keyakinan kelas seperti piket kelas. Kemudian anak-anak juga nanti ada yang muhadarah, dan juga nanti ditutup dengan sholat zuhur berjamaah. Ibu Nurbaida sebagai CGP Angkatan 8 sudah menerapkannya kepada guru-guru dan juga anak. Ini sudah menjadi budaya positif bagi kami di sekolah. Semoga Ibu Nurbaida CGP Angkatan 8 sukses selalu dan tetap semangat sampai finish nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.